Sukacita yang besar bagi kita semua ketika pada pagi hari ini kita boleh dilayakan dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 23 April 2024. Memulai seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk meneduhkan diri kita di dalam sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Sebelum itu mari kita berdoa. Sungguh teramat besar kasih setiamu ya Allah yang kami rasakan dalam kehidupan kami, secara khusus di sepanjang malam yang telah kami lalui. Tuhan boleh menjaga peristirahatan kami dan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang baru, dengan kekuatan kesehatan, bahkan dengan nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Merespon kebaikan dan kemurahan kasih-Mu ya Bapa, kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk senantiasa diperbaharui di dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Sebab itu karuniakan kami Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami dimampukan untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam langkah juang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia merenungkan dan memelihara firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah cerita di mana pada suatu kali sekelompok iblis berkumpul di depan gerbang sorgawi. Mereka ingin bertemu dengan Allah dan mau menyampaikan keinginan mereka untuk bertobat. Pasalnya, para iblis mengeluh bahwa manusia saat ini sudah lebih jahat dari iblis. Setiap melakukan perbuatan jahat, mereka selalu menyalahkan iblis. Ketika mereka melakukan korupsi, perselingkuhan, persinahan, mereka menggunakan narkoba, mencuri, memfitnah, menipu, bahkan membunuh. Manusia selalu menyatakan khilaf akibat godaan iblis. Padahal iblis mengatakan, kami belum menggoda atau bahkan mencobai mereka sama sekali. Tegas salah satu iblis. Saudara-saudara, cerita yang kita dengarkan tadi hanyalah sebuah cerita jenaka atau sebuah karangan semata.
yang mau menggambarkan bahwa kejahatan manusia semakin hari beragam dan hebat. Entah karena pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, entah karena kualitas pendidikan dan moral yang semakin menurun, entah juga karena semakin sulitnya kehidupan ekonomi, atau entah karena agama-agama dan para penganutnya semakin mengalami disorientasi ajaran dan misinya. Atau memang dari dahulunya memang sudah hebat karena ada peran iblis dalam menggoda manusia. Lantas, mengapa hal itu seolah dibiarkan oleh Allah? Saudara-saudaraku, perumpamaan gandum dan ilalang dapat dipakai untuk merespons pertanyaan-pertanyaan di atas. Dari banyak perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus, perumpamaan tentang gandum dan ilalang ini sangat populer dipakai untuk menunjukkan perbedaan kualitas hidup anak-anak Tuhan yang setia pada firman-Nya sebagai warga kerajaan Allah. Bukan semata menunjukkan bahwa gandum dan ilalang itu entitas yang benar-benar berbeda, tetapi juga ada kemiripan di antara keduanya jika dilihat secara kasat mata. Ketika benih gandum tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya ilalang, sulit untuk membedakan yang mana gandum asli dan mana gulma atau ilalang. Hanya pada akhirnya ada waktu yang menampakkan mereka berbeda, yaitu ketika gandum semakin dewasa dan bulir-bulirnya semakin berisi. Saat itu tangkai gandum akan semakin membungkuk karena biji-bijian pada tangkainya itu semakin hari semakin berat. Pada saat yang sama akan terlihat gandum-gandum berbeda dari ilalang-ilalang yang tetap tegak dan tanpa bulir-bulir gandum yang dihasilkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, gandum menggambarkan apa yang disenangi oleh sang pemiliknya, yaitu anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam penyertaan dan firman-Nya. Pada akhirnya ia menjadi tuayan yang diselamatkan oleh pemiliknya dari ilalang-ilalang yang tumbuh di sekitarnya sebagai gandum-gandum palsu. Tidak perlu khawatir akan rupa-rupa kejahatan dan godaan si jahat, karena Tuhan selalu menyertai setiap anak-anaknya yang setia kepadanya. Tuhan selalu mengurus, Tuhan selalu menyertai gandum-gandumnya sesuai waktu Tuhan. Warga kerajaan Allah akan menunjukkan kualitas hidup yang tentu berbeda dari orang-orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah. Tuhan sang pemilik dan pemanen akan menampakkan keadilan pada waktu yang Ia berkenan. Bukankah penghakiman atau pembalasan adalah hak Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sisi lain, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berupaya untuk menghasilkan buah-buah yang baik, melakukan perkara-perkara yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian, kita menampakkan kualitas yang ditetapkan bagi kita, menampakkan karakter Kristus di dalam pribadi, keluarga, dan persekutuan kita. Kedewasaan kita dalam beriman akan dengan sendirinya menampakkan diri kita semakin rendah hati, ibaratnya gandum yang semakin berisi dan semakin menunduk. Saudara-saudara, bukan soal zaman berubah sedemikian rupa atau godaan si jahat semakin bertambah dan hidup banyak orang di sekitar kita tidak berubah menjadi lebih baik dan takut akan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah salah dan Ia tidak pernah terlambat dalam menyatakan kehendak dan keadilannya. Di luar hakikat dan kemampuan kita sebagai anak-anaknya, adalah Tuhan yang memiliki otoritas untuk menentukan apa yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah untuk terus menampakkan serta membuktikan kesetiaan kita kepadanya dalam menjalankan panggilan dan pengutusannya. Pada akhirnya, kualitas hidup kita akan membuktikan siapa kita yang terpanggil dan terpilih untuk menjadi warga kerajaan Allah. Terpuji firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa.
Sungguh besar setiamu yang kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah berkenan berbicara kepada kami melalui pembacaan dan perenungan firman pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami layaknya gandum yang Tuhan tanam di antara banyaknya ilalang. Kami berhadapan dengan realitas dunia yang semakin kejam, semakin jahat. Kami berhadapan dengan orang-orang yang hidup menurut kehendak hati mereka. Kami hidup di tengah-tengah zaman yang semakin menuntut kami untuk kompromi dengan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sesungguhnya ya Bapa, tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan mampu untuk bertahan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, mempertahankan iman kami kepadamu. Tetapi kami sungguh bersyukur oleh karena Tuhan sudah curahkan kami Roh Kudus-Mu untuk boleh menerangi, boleh memelihara hati setiap kami, yang juga memampukan kami untuk senantiasa hidup taat akan firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya Bapa, sepanjang hari yang akan kami lalui, kami akan mampu menjalaninya dengan pertolongan dan campur tangan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu karuniakan kami kekuatan kesehatan, tanamkan selalu firman-Mu, berbicara selalu dalam hati setiap kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kehidupan yang kami jalani di sepanjang hari ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong mereka. Engkau sudah menyatakan anugerah-Mu melalui pertambahan usia yang mereka nikmati. Di usia mereka yang baru ini, biarlah mereka senantiasa menaikkan syukur mereka dan boleh mempergunakan hidup mereka untuk boleh menyenangkan hati Tuhan selalu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang mengalami duka cita oleh karena kematian orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terguncang imannya oleh karena bencana alam, oleh karena mereka berada di daerah-daerah perang, atau terguncang iman mereka oleh karena pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan, kami bawa semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkaulah sumber pemulihan, Engkau sumber kekuatan, Engkau yang menopang kami, Engkau yang akan menjadi kekuatan kami, yang akan menyatakan berkat-berkat Allah tepat pada waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan biarlah di tengah-tengah pergumulan itu, hati dan pikiran kami senantiasa terpaut kepada Engkau sebagai satu-satunya sumber jawaban atas setiap permasalahan dan pergumulan yang kami alami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi pertumbuhan iman, persekutuan, pelayanan, juga kesaksian seluruh gereja-Mu, seluruh umat Tuhan, setiap penata layanan di seluruh dunia. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memanggil kami sebagai tubuh Kristus akan terus menguatkan iman percaya kami, akan terus memampukan kami untuk boleh menjalankan panggilan hidup kami dengan setia dan tekun di hadapan Allah, sehingga kelak kami boleh menerima mahkota kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur dan syafaat kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, yang menyakiti hati sesama kami, mendukakan hati Tuhan, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak. Kami memohon ampun. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.